Ya berarti langsung aja gue mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa kalau boleh tahu? Latifah, Mas. Latifa, ya Ananda Latifa yang telah menyediakan waktunya untuk melakukan proses atau kegiatan konseling pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wildan Maulana, usia saya 25 tahun. Saya dari Universitas Indra Prasta. Saya beralamat tinggal di Jalan Ceri 3, Perumahan Trias, Bekasi, Kabupaten, dan Kecamatan Cibitung. Itu. Dalam proses konseling kali ini, saya menuntut dua asas, yaitu asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan itu sendiri merupakan ya itu salah satu asas yang ada di dalam proses konseling, di mana asas itu menuntut kita menjaga kerahasiaan antar sesama konselor dan klien itu sendiri. Jadi Ananda tidak perlu khawatir ada bocornya kerahasiaan dari Ananda atau identitas Ananda dalam proses konseling kali ini, karena kita atau saya akan menjaga rapat-rapat rahasia itu sendiri. Lalu ada asas kesukarelaan, ya itu asas kesukarelaan hmm, itu asas di mana Ananda bebas bersukarela tanpa ada paksaan tersendiri dari saya atau dari pihak manapun dalam berkonseling atau dalam berkonseling. Jadi Ananda bebas hmm, berpendapat atau Ananda bebas mengungkapkan apa apa saja yang Ananda alami. Kalau yang saya sempat dengar Ananda habis putus dengan pacarnya ya. Iya, benar. Ya, ya, itu mungkin bisa jadi problem itu sendiri. Ya, jadi ya jika Ananda mau berkonseling sekarang ya silakan, saya persilakan. Iya, sebenarnya saya juga bingung gitu ya, Mas. Saya harus mulai dari mana? Tapi sebenarnya hubungan saya itu udah udah mengalami banyak masalah lah sebelum saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari masalah itu. Keluar dari hubungan itu maksudnya. Ya mulai dari kebohongan, terus ujung-ujungnya krisis kepercayaan. Jadinya mungkin saya jadinya lebih posesif, lebih protek ke hubungan itu biar ya sebenarnya itu biar kesalahan-kesalahan itu nggak terjadi lagi, biar kayak kebohongan-kebohongan itu Hmm, nggak ada lagi sebenarnya. Cuman mungkin dengan krisis kepercayaan saya, dengan proteknya saya ke dia, itu bikin dia ngerasa dikekang mungkin kayak gitu. Jadi nimbulin banyak masalah baru kayak gitu loh ya. Tapi inti masalah ini sebenarnya dia yang ketahuan bohong gitu, dia yang ngelakuin hal-hal aneh di belakang saya kayak gitu. Jadi sekarang itu saya krisis kepercayaan deh sama yang namanya hubungan kayak gitu. ya, 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 saya dapat memahami ada rasa kekecewaan tersendiri ya berarti Iya, terhadap benar. suatu hubungan itu. Hmm, Lalu ada yang Ananda rasakan lagi atau menjadi penyebab Ananda dalam kehidupan sehari-hari terhambat gitu mungkin? Iya, pasti. Sebenarnya awal-awal putus itu saya mencoba untuk menguatkan diri untuk kayak ya udah ini biasa aja kok, ini bakal baik-baik aja. Paling sehari dua hari kayak gitu. Saya itu putus hari Minggu, terus hari Seninnya saya masih beraktivitas kayak biasa, saya masih kerja, saya masih ya melakukan aktivitas kayak biasa deh kayak seakan-akan nggak ada terjadi apa-apa dan saya juga nahan diri untuk nggak boleh nangis segala macam tapi itu makin dipendem tuh makin makin nyesek gitu loh. Saya berusaha untuk kuat di depan teman-teman saya, terus untuk nggak cerita-cerita ke siapapun. Mungkin saya cerita ini di awal-awal itu hanya ke orang-orang terdekat saya. Nggak cerita ke teman-teman yang biasa tuh saya nggak cerita. Jadi itu tuh berdampak ke kerjaan jadinya sekarang. Sekarang-sekarang ini kalau awal-awal putus dulu tuh kayak ya udah kayak saya tuh mencoba untuk menyepelekan rasa sakit itu.
kayak gitu bahasanya. Kalau sekarang tuh makin ke sini tuh makin berasa sakitnya, bahkan sakitnya tuh sekarang, bukan yang kemarin-kemarin tuh biasa aja Mas. Sekarang baru sakit gitu loh. Terus jadinya sekarang-sekarang ini saya jadi uring-uringan, kayak normalnya putus uring-uringan, terus Ya, jadi ya, bisa juga. mager-mageran kayak gitu, terus jadi kerjaannya nggak fokus di kerjaan, mikirnya kemana-mana. Kayak sekarang tuh yang saya pikirin tuh kenapa ini terjadi gitu loh, kenapa ini bisa terjadi, itu lebih tepatnya kayak gitu. Padahal saya tahu alasannya ini terjadi itu tahu, cuman saya selalu mempertanyakan kenapa ya ini bisa terjadi ke gue gitu, kenapa harus gue yang ngerasain gitu-gitu. Ya intinya sih putus ini berdampak banget ke Ya, saya paham. kehidupan. Ya, tentunya dengan rasa kekecewaan yang mendalam dan rasa sakit hati juga, dan rasa mungkin Ananda sendiri merasa saya tidak pantas mendapatkannya. Namun saya rasa sih hmm, semua itu sudah ada takdirnya ya, atau sudah ada jalannya tersendiri ya. Ya mungkin tidak baik juga untuk nantinya kekerjaan Ananda jadi kehilangan fokus, atau dalam berkehidupan lingkungan dan sosial itu Ananda sendiri ya nantinya pasti terhambat ya. Ya, ya sebetulnya tidak ada salahnya sih untuk meluapkan emosi, atau bagus sekali sih sebenarnya Ananda berkonseling seperti ini. Jadi Ananda dapat meluapkan segala apa ya, perasaan atau yang hati Ananda rasakan. Jadi agar berkehidupan berkelanjutan Ananda itu sendiri tidak ada hambatan tentunya. Kan tidak mau juga kan seperti ada hambatan selalu dalam berkehidupan Ananda Iya, nanti. saya tuh juga nggak mau gitu loh Mas untuk tetap stay di sini kayak stuck banget di masalah ini terus berkepanjangan tuh saya nggak mau. Jadinya tuh eh sebenarnya tujuan saya untuk milih konseling malam ini itu sebenarnya karena kalau saya cerita ke teman-teman saya, itu tuh menurut saya bikin masalah saya itu makin Iya. panjang. Karena mereka itu nggak objektif dalam menanggapi masalah ini. Mereka itu lebih memihak ke saya dan selalu menyalah-nyalahkan pihak sana. Sementara mungkin ya setiap masalah itu mungkin terjadi karena emang dua-duanya salah mungkin. Jadi ya saya rasa dengan konseling ini saya harap Mas Wildan juga bisa objektif menanggapi permasalahan saya karena tidak memihak ke siapapun gitu. Iya. Iya. Iya, bagus. Bagus jika Ananda punya pemikiran seperti itu sih. Jadi itu kan merupakan satu, kalau kita sebut atau saya sebut itu, saya berada di pihak yang netral ya, Ya. tidak membela pihak lelaki atau tidak membela pihak Anda sendiri ya. Ya, saya murni di sini hanya melihat pada fokus pada proses, atau pada fokus pada permasalahannya saja, tidak berdasarkan objektif atau lainnya. Ya, kalau saya pribadi atau saya sendiri sih, eh, tentunya coba Ananda untuk mengurangi, saran saya atau nasihat saya, untuk mengurangi kegabutan atau kesedihan lah ya, kita sebutnya kesedihan di diri Ananda sendiri. Ananda sih ya mungkin Ananda kalau boleh tahu berkuliah atau bekerja, saya boleh tahu. Dua-duanya sih Mas, saya mahasiswa tingkat akhir semester 7, tapi sekarang saya juga lagi magang. Hmm, waduh, mahasiswa tingkat akhir ya, pasti Ya, lagi pusing-pusingnya mengalami ya lagi skripsi, pusing-pusingnya butuh kuliah, support, magang, sekarang dukungan, ditambah ya juga malah, pusing-pusing percintaan. ya, ya, ya malah malah dibuat pusing pada percintaannya. Iya, Ya kalau saran saya sendiri, ya eh, Ananda bekerja magang setiap hari, 2 kali seminggu sih Mas, kalau Senin boleh tahu sama hari setiap hari Kamis. atau part-time? Oh, bukan, bukan, hybrid. Senin Kamis Senin atau hari WFO. Kamis. Hmm, ya kalau saran saya, saat pastinya kan Ananda ada kesibukan di hari Senin dan di hari Kamis ya tentunya. Iya, Di luar hari itu mungkin Ananda hanya menyiapkan bahan-bahan skripsi, atau yang lainnya, bahkan bisa jadi
Ananda sendiri ya tidak ada kegiatan mungkin di kosan atau di rumah ya. Saran saya sendiri coba untuk meluapkan apa kekecewaan atau kesedihan itu sendiri, mencari kegiatan menghilangkan menghilangkan kegabutan atau menghilangkan penat itu ya dengan mencari kegiatan. Ananda bisa dengan ya kalau Ananda hobinya makan bisa sambil mencari rekomendasi tempat makan yang membuat Ananda moodnya baik, atau Ananda bisa berolahraga setiap harinya atau setiap paginya, itu mungkin bisa membantu Ananda. Ya, saran saya sih seperti itu. Ya, pokoknya bisa dibilang mencari kegiatan. Dan mungkin saya hanya bisa berpesan, eh, tidak tidak usah takut karena akan jodoh itu ya, atau pasangan itu. Karena jika dia sudah ditakdirkan untuk kita, ya pasti untuk kita. Namun ya jika tidak, ya itu pasti tidak. Ya jodoh yang baik ya cerminan diri kita yang baik juga ya tentunya. Berarti kan Allah tidak memberikan seorang lelaki itu tidak baik atau baiknya itu tergantung ya gimana diri kita juga kan. Ya mungkin di sini ambil hikmahnya aja. Ananda disuruh eh, mencari kesibukan atau berfokus pada skripsi Ananda itu sendiri. Ya. Iya. Kalau dalam berhubungan sebelumnya atau dengan yang kita sebutnya mantan ya yang ini, itu ada keterbatasan tersendiri nggak dengan teman-teman atau gimana Kenapa Mas? Putus-putus kenapa? selama selama berhubungan dengan mantan yang sekarang, Ya, ada keterbatasan tersendiri nggak dengan ruang lingkup pertemanan itu sendiri? enggak. Kalau untuk ruang lingkup pertemanan, mantan saya itu cukup membebaskan, mau berteman dengan siapapun, dengan lawan jenis pun diperbolehkan, asalkan tahu batasan. Sebenarnya hubungan saya kemarin-kemarin itu sebenarnya sehat-sehat aja ya Mas, awal-awalnya sehat-sehat gitu-gitu. Hmm. Cuman seiring berjalannya waktu tuh baru tuh ada yang ke gap bohong, atau intinya tuh kebohongan ya Mas, di hubungan saya itu kemarin selesai itu karena kebohongan. Karena kebohongan dia yang sudah terlalu banyak, dan dia tidak ngakuin kalau itu kesalahan dia, sedangkan saya udah punya bukti nih gitu loh. Nah kayak gitu doang sih Mas, kalau untuk pertemanan sih baik-baik aja ya sama teman-teman saya, teman-teman dia juga baik-baik aja. Intinya dalam kasus atau dalam masalah hubungan itu Ananda karena kebohongan ya tentunya ya. Iya, Ya, ya itu berarti yang seperti yang saya katakan tadi, ya jika ya Ananda berbuat baik, ya Ananda berarti kan berhubungan itu tidak baik, ya maka Allah memberikan jalannya, menunjukkan jalannya dengan cara ya menyudahi hubungan sehingga Anda mendapatkan yang baik lagi, atau dalam dapat dikatakan ya jodoh yang baik lagi nantinya yang tidak suka berbohong. Ya, mungkin ya itu bisa berfokus pada skripsi Ananda atau mencari relasi di lingkungan magang tentunya. Tentunya di ya setelah Ananda berkuliah tentunya ingin bekerja langsung kan. iya, Ya, itu mungkin harus ya mungkin dalam mencari relasi magang tentunya nanti dalam berhubungan pun eh, ya mencari relasi itu kan tidak tidak selalu dengan wanita, pasti bertemu dengan pria-pria. Ya pastinya nanti Ananda juga bisa mungkin kalau Ananda masih di dalam lingkungan atau hubungan itu mungkin akan terjadi lagi masalah yang lebih besar karena Ananda sendiri sedang membangun relasi dengan lawan jenis atau dengan yang mungkin ditunjukkan jalannya ya seperti sekarang ini menyudahi hubungan gitu. Ya, menyudahi hubungan itu sendiri. Jadi ya ibaratnya Ananda bebaslah membangun relasi dengan siapapun, jadinya tidak ada terkendala itu sendiri sih. Eh, ada lagi yang ingin Ananda sampaikan atau keluarkan unek-uneknya kalau saya menyebutnya biar lebih gampang.
Eh, nggak ada sih Mas. Cuman satu pertanyaan aja Mas. Ketika hubungan udah Ya, selesai dengan kebohongan kayak gitu tuh sebenarnya masih ada celah untuk kembali lagi nggak sih Mas sebenarnya? kalau kalau dalam ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kalau pribadi saya, eh, jika seseorang sudah memulai sesuatu dengan berbohong atau memulai sesuatu dengan kebohongan, nantinya ia akan melakukannya lagi. Jadi kalau kalau saya pribadi, saya tidak akan kembali karena kalau dengan hubungan yang didasari atau yang dilakukan dengan kebohongan itu, kalau saya Ya, pada prinsipnya. Karena untuk apa mengulang kebohongan yang sama atau hubungan yang karena sama. saya ya hubungan sama dengan kebohongan itu sendiri. Ya. Ya karena saya pribadi ya aduh saya jadi curhat nih. Jadi ya kalau ya ini untuk gambaran Ananda sendiri aja ya. Iya, boleh-boleh Ya Mas. kalau saya sendiri ya itu ya untuk apa kita membaca buku yang sama atau pasti ada trust issue Ya, trust issue itu tersendiri benar-benar tentang ada ya Mas hubungan, sebenarnya. trust issue sendiri tentang kebohongan itu. Kalau saya ya jujur kalau pilihannya ya mau menerima kebohongan itu tapi kita masih ada dalam trust issue itu atau meninggalkan kebohongan itu sebenarnya sih pilihan. Kalau saran saya ya udah mungkin ini jalan Ananda untuk berfokus sih. Iya, Ya, ya oke, oke Mas. mau iya ya udah eh, untuk untuk konseling pada malam hari ini mungkin kita cukupkan ya. Iya, iya, Eh, boleh Mas. nanti Makasih. mungkin di hari lain atau di jam lain atau di hari waktu lain ya kita bisa jadwalkan kembali mengenai konseling berikutnya. Ya, terima kasih atas Iya, waktunya Ananda Latifa yang atau yang mampu yang telah bisa meluapkan unek-unek atau konselingnya. Jarang loh yang bisa mengungkapkan apa ya rasa sakit hatinya itu karena takut memendam sendiri kadang wanita ya bisa memendam sendiri itu ya saya harapkan dengan berjalannya konseling ini ya dapat mengurangi atau dapat Ananda sendiri dapat merasa lega ya eh, dalam apa ya berkehidupan bekerja setelah ini. ya bekerja dan lingkungannya itu ya ya semoga ya udah Ya udah, terima kasih ya banyak ya Mas Wildan. iya terima kasih Ananda Latifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.